Jalur perdagangan dunia kembali diguncang dengan adanya teror di Laut Merah. Serangan-serangan itu dilancarkan oleh sebuah kelompok milisi dari Yaman bernama Houthi. Houthi menyebut serangan itu sebagai bentuk solidaritas terhadap Hamas yang tengah berperang dengan Israel. 19 November 2023, Houthi pertama kali melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel yang berlayar melintasi Laut Merah. Sejak itu, setidaknya ada 40 kapal yang dilaporkan diserang oleh Houthi. Teror itu pun memaksa perdagangan dunia kembali ke abad 15. Lantas seperti apa dampak yang diciptakan serangan Houthi atas perdagangan internasional? Laut Merah merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting, utamanya bagi perdagangan dunia. Jalur ini merupakan pintu masuk menuju terusan Suez dari selatan. Seperti diketahui, terusan Suez merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Sekitar 12% perdagangan global melewati jalur ini. Apalagi koridor yang membentang 1930 km itu menawarkan rute tercepat dan terpendek untuk melakukan perjalanan antara Eropa dan Asia. Tahun 2023 diperkirakan sebanyak 21.344 kapal melewati jalur ini. Jika dirata-rata, setidaknya ada 59 kapal perharinya yang melakukan perjalanan melalui jalur ini. Namun kondisi di Laut Merah yang memanas beberapa bulan terakhir memaksa perusahaan pelayaran besar yang biasanya berlayar melalui Laut Merah harus memutar rute mereka melewati Afrika Selatan. Mereka juga memindahkan armada di sekitar Tanjung Harapan di lepas semenanjung Cape Afrika Selatan. Padahal dengan mengubah rute melewati Tanjung Harapan, estimasi perjalanan harus molor hingga 2 minggu dengan jarak tempuh berkisar 5.000 hingga 11.000 km. Dunia pelayaran pun seolah dipaksa kembali ke 600 tahun silam. Kapal kontainer yang akan melakukan perjalanan dari Shanghai, China menuju Rotterdam, Belanda, jika dengan rute Tanjung Harapan harus menambah estimasi waktu 8 hari lebih lama ketimbang rute Laut Merah. Tak jarang, dalam beberapa kasus waktu tempuh bahkan bisa molor lebih dari 4 kali lipat. Misalnya, pada kapal curah yang membawa kiriman gandum dari pelabuhan Odessa di Ukraina di Laut Hitam. Biasanya kapal tersebut hanya memerlukan waktu sekitar 8 hari untuk mencapai pelabuhan Djibouti melalui Laut Merah. Namun dengan berkeliling Tanjung Harapan, kapal harus berlayar selama 30 hari dengan total perjalanan menjadi 38 hari. Peta ini akan menunjukkan gambaran waktu tempuh yang dibutuhkan kapal-kapal untuk mencapai tujuan dengan menggunakan rute Tanjung Harapan. Selain waktu lebih lama, perusahaan yang mengalihkan rute juga harus membayar biaya 35% lebih mahal. Data dari perusahaan analitik Spire Global menunjukkan peningkatan pelayaran melalui rute Tanjung Harapan mulai terjadi pada Oktober 2023 dan puncaknya pada Januari kemarin. Grafik ini juga menunjukkan betapa besar dampak serangan Houthi di Laut Merah hingga menurunkan jumlah kapal komersial yang akan melewati jalur terusan Suez. Laut Merah membentang sekitar 1930 km dari Teluk Suez, Mesir di utara, hingga ke Teluk Aden, Yaman di selatan.
Artinya, kapal yang akan melewati terusan Suez baik dari Laut Mediterania maupun dari Samudra Hindia harus melewati rute Laut Merah. Di mana Selat Bab al-Mandab yang merupakan pintu gerbang Laut Merah utama di selatan telah dikuasai oleh kelompok Houthi. Perairan yang hanya memiliki lebar sekitar 30 km itu menjadi tempat strategis bagi Houthi untuk melancarkan serangan terhadap kapal-kapal komersial yang terafiliasi dengan Israel. Lebar perairan yang sempit memudahkan Houthi melancarkan serangan kepada kapal-kapal yang telah ditargetkan. Houthi kerap menyerang kapal dengan rudal maupun drone saat mereka memasuki selat tersebut. Berikut lini masa serangan Houthi terhadap kapal-kapal yang melintasi Laut Merah. Seperti yang sudah disinggung di awal, Laut Merah dan terusan Suez merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Apalagi jalur ini menawarkan rute paling cepat, sehingga kos yang dibutuhkan juga lebih murah. Sekitar 12% perdagangan global melewati jalur ini. Artinya, jalur dagang ini setidaknya membawa lebih dari 1 triliun dolar AS per tahunnya. Namun alasan keamanan membuat perusahaan kapal-kapal komersial merubah rute mereka melalui alternatif yang lebih jauh dan tentunya membutuhkan biaya yang lebih mahal. Perubahan rute itu pun berdampak ke perekonomian global. Jan Hoffman, Kepala Logistik Perdagangan di UNCTAD memperingatkan, gangguan pengiriman barang berkepanjangan bisa menjadi sumber peningkatan biaya dan potensi inflasi. Sebab biaya pengiriman yang lebih tinggi dipastikan akan memberikan tekanan pada harga barang konsumsi. Di lain sisi, lamanya pelayaran juga berdampak kepada jasmani dan rohani para pelaut. Enaka Rutenuto dan timnya dalam Jurnal International Maritime Health edisi 2012 menyebut bahwa pelaut rentan terserang depresi. Periode lama di kapal membuat seseorang bisa stres karena mereka merasa terisolasi dari peradaban dan kejenuhan akibat berada di dalam kapal terus-menerus.
Israel tentu saja paling terpukul akibat krisis di Laut Merah. Surat kabar Israel melaporkan, premi asuransi untuk kapal-kapal berbendera Israel maupun yang dioperasikan oleh perusahaan Israel naik hingga 250%. Biaya pengoperasian satu kapal mencapai $1 juta AS untuk satu kali pelayaran. Padahal 99 impor mereka melalui jalur laut. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi pada Senin 19 Februari 2024 mengungkap, pendapatan terusan Suez menurun 40 hingga 50% sejak meletusnya perang di jalur Gaza disusul ketegangan di Laut Merah. Koridor pelayaran itu dulunya menghasilkan $10 miliar AS atau setara 156 triliun rupiah per tahun bagi Mesir. Sebagai perlintasan bagi 12% perdagangan global, terusan Suez merupakan sumber mata uang asing yang krusial bagi Mesir. Di lain sisi, berbagai tantangan harus dihadapi Mesir dan negara-negara Afrika pada umumnya, termasuk mengamankan pasokan energi dan mencapai transisi energi. Buntut dari serangan yang dilakukan Houthi di Laut Merah, Amerika Serikat kembali memasukkan Houthi ke dalam daftar teroris global. AS menganggap serangan Houthi terhadap pelayaran internasional telah membahayakan pelaut, mengganggu arus bebas perdagangan hingga kebebasan navigasi. AS juga menyebut teror Houthi mengancam keamanan negaranya. Penetapan Houthi sebagai teroris global sendiri sudah mulai berlaku efektif 16 Februari 2024. Departemen Luar Negeri AS menyebut pemberlakuan ini bertujuan untuk memblokir aliran uang dan senjata ke kelompok yang didukung Iran itu. Tidak hanya itu, dengan kembali menyatakan Houthi sebagai teroris, orang-orang Amerika serta organisasi yang berada di bawah yurisdiksi AS dilarang untuk memberikan dukungan material kepada kelompok Houthi. Sebelumnya AS telah memasukkan Houthi ke dalam daftar kelompok teror global pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Namun kemudian dihapus pada masa pemerintahan Biden dan kini kembali diterapkan. Atas ketegangan itu, Amerika dan sekutunya Inggris bahkan juga harus menceburkan diri ke dalam perang Israel dengan Hamas. AS dan Inggris terjun langsung untuk melancarkan serangan ke kelompok Houthi. Dua negara itu mengklaim serangan yang diluncurkan sebagai respons atas teror Houthi di Laut Merah. Sebab, Laut Merah merupakan salah satu jalur perdagangan paling penting di dunia. Di tengah ketidakpastian perekonomian global, serangan Houthi di Laut Merah menambah bayang-bayang krisis rantai pasok dunia. Serangan kelompok milisi dari Yaman itu menambah penderitaan perusahaan pelayaran dengan biaya pelayaran dan premi asuransi yang mencekik. Berbagai upaya pun telah dilakukan untuk menghentikan serangan Houthi di Laut Merah. Mulai dari sanksi hingga serangan diluncurkan Amerika Serikat untuk memukul mundur Houthi. Namun akankah langkah-langkah itu mampu menghentikan teror Houthi di Laut Merah? Untuk tahu kisah-kisah lainnya, jangan lupa subscribe YouTube channel Story dan Kompas.com. Kompas.com, jernih melihat dunia.